Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 275, apakah Seng Xiao cinta pertamamu? Kamu menganggap dia segalanya bagimu. Apakah Seng Xiao cinta pertamamu? Benar sekali, kakak keempat. Bagaimana dengan cinta pertamamu? Bisakah kau menceritakannya padaku? Mu Qi mengambil kesempatan itu dan bertanya. Aku tahu tentang hubungan masa lalumu dengan bajingan itu. Jadi itu tidak masuk hitungan. Tapi aku hanya pernah menjalani satu hubungan itu. Seng Minglan tiba-tiba tertawa kecil. Kamu bohong, Mu Qi tidak setuju. Di mana seorang gadis tidak memiliki beberapa pangeran menawan saat dia masih muda. Seng Minglan memeluk botol anggur dan berpikir keras. Akhirnya, dia teringat malam pertama dia bertemu Jing Yun. Bisakah kamu menebak bagaimana perasaanku saat pertama kali bertemu Jing Yun? Tiba-tiba dia menyebut nama Jing Yun. Hal itu menggelitik minat Mu Qi. Aku belum pernah melihat anak laki-laki yang begitu tampan, bahkan Seng Xiao pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Seng Xiao akhirnya tumbuh menjadi pria yang tampan, tetapi Jing Yun sudah tampan sejak kecil. Kurasa itulah alasanku membawanya ke keluarga Seng. Karena dia terlalu tampan, Seng Minglan terkekeh. Kemudian, dia tidak bisa memikirkan pria lain. Kenangan selalu begitu sempurna dan indah. Itulah sebabnya Anda masih dapat mengingatnya dengan jelas. Seng Minglan mengenang pertemuan itu dan tersenyum lagi tanpa disadari. Ketika Mu Qi melihatnya, dia tahu kakak keempat punya perasaan pada Jing Yun. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, kedua wanita itu mabuk. Seng Xiao pergi ke ruang tamu setelah mandi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak kecilmu memang bisa memilih anggur yang bagus. Semua ini bernilai beberapa juta. Kemudian, dia membawa Mu Qi kembali ke kamar tidur dan memanggil Jing Yun. Kakak keempat ada di Jingting. Dia mabuk. Datang dan urus dia. Tuan muda. Aku sedang menggendong anak kecil yang sedang mabuk. Kau mengerti. Jing Yun tidak punya pilihan selain pergi ke Jingting. Ketika dia sampai di Jingting, dia menggendong Seng Minglan dan membawanya ke kamar tamu. Tiba-tiba, Seng Minglan membuka matanya dan melihat pemuda tampan di hadapannya. Dia mengulurkan tangannya dan membelai wajah Jing Yun. Kamu masih terlihat secantik dulu. Jing Yun terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Seng Minglan, jadi dia hanya menutupinya dengan selimut dan tetap berada di sampingnya. Di lantai atas, Seng Xiao membantu si pemabuk untuk mandi. Meskipun dialah yang mengirimnya ke misi penyamaran, dia merasa bersalah ketika si kecil muntah. Aku tidak akan membiarkanmu minum lagi. Mu Qi bergumam sesuatu dan berbaring dengan berat di pelukan Seng Xiao. Karena dia terlalu mabuk, dia tertidur lelap dengan sangat cepat. Seng Xiao tidak melakukan apapun. Dia hanya pergi ke ruang tamu untuk membersihkan kekacauan itu. Hingga fajar menyingsing, Seng Minglan terbangun di kamar. Jing Yun masih berada di sampingnya. Seng Minglan tersentuh oleh tindakannya. Jing Yun membuka matanya perlahan. Ketika melihat Seng Minglan duduk di sisi tempat tidur dengan tenang, dia membungkuk dan membantunya memakai sepatu. Nona Minglan, bagaimana perasaanmu? Kamu tidak perlu menjagaku sepanjang malam. Di sini, di Jingting, sangat aman. Kamu pasti ingin pulang kalau sudah bangun. Dan kamu tidak bisa menyetir setelah minum. Jing Yun menemukan alasan yang tepat untuk dirinya sendiri. Jika hal itu terjadi lagi, sebaiknya kamu tidur di kamar lain. Tidur tengkurap di sini sangat tidak nyaman. Ya, jawab Jing Yun. Dia melihat kartu emas di saku Seng Minglan. Seng Minglan telah menerimanya. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Keduanya berencana untuk meninggalkan Jingting dengan tenang. Namun, yang tidak mereka duga adalah pembantunya sudah ada di sana, sedang menyiapkan sarapan. Ketika Bibi Wu melihat mereka keluar dari kamar tamu, dia tampak bingung. Dia pasti salah paham dengan situasinya. Tuan Jing, apakah dia pacar Anda? Saat Jing Yun hendak menjelaskan, Seng Xiao turun dengan setelan jasnya. Bibi Wu, tolong siapkan 2 porsi lagi. Ya, Tuan Seng. Seng Xiao sengaja tidak memberi Jing Yun kesempatan untuk menjelaskan. Melihat ini, Seng Minglan melotot ke arah Seng Xiao. Mengapa kamu selalu meminta Jing Yun untuk datang ke sini dan menjagaku? Aku tidak ingin orang lain datang ke Jingting. Lagi pula, Jing Yun adalah orang yang jujur. Seng Xiao mengangkat bahu, menganggapnya sebagai jawaban untuk Seng Minglan. Kamu harus sarapan di sini sebelum pulang. Bibi Wu sudah menyiapkannya. Wajah Seng Minglan memerah dan pergi ke meja makan bersama Seng Xiao dan Jing Yun. Pembantumu pasti salah paham tentang hubungan kita, Hai plus P. Biarkan saja. Apa yang bisa kau jelaskan padanya? Seng Xiao menatap Seng Minglan. Lagi pula, dia bukan orang yang suka ikut campur. Dan dia tidak suka bergosip. Seng Minglan berhenti bicara. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menatap wajah Jing Yun sekarang. Suasananya canggung meskipun mereka dulunya sangat nyaman satu sama lain. Hanya karena keintiman tadi malam, Seng Minglan tiba-tiba merasa ada kebutuhan baginya untuk menjaga jarak dari Jing Yun.
Seng Minglan melirik mereka. Dan secara kebetulan, Jing Yun menerima telepon dari Papa Seng. Kakek Seng telah memutuskan untuk membiarkan Mu Qi menangani jamuan makan untuk tamu VVIP Huang Yao. Jadi, hal pertama yang dilakukan Papa Seng di pagi hari adalah menyampaikan pesanan. Ketika Jing Yun mendengarnya, dia mengerutkan kening. Ada begitu banyak orang di keluarga Seng, belum lagi mereka memiliki departemen perencanaan di perusahaan. Tidak mungkin Mu Qi akan terlibat dalam hal ini. Namun, kakek Seng benar-benar membiarkan Mu Qi menjadi penanggung jawab. Ada masalah, Tuan Muda. Seng Xiao melirik Jing Yun. Matanya berbinar. Kemudian, dia mengetahui apa yang dikatakan Papa Seng dalam panggilan telepon itu dari Jing Yun. Apa motif kakek? Seng Minglan bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Memasukkan Xiao Qi ke dalam sup panas. Secara sepintas, dia tampaknya sedang mengevaluasi kemampuan Kier. Namun sebenarnya, dia mencoba memberitahu Kier untuk mundur. Karena jika dia gagal, dia tidak akan lagi punya muka untuk tetap tinggal di keluarga Seng. Apakah menurutmu kakak ketujuh akan melepaskan kesempatan untuk mempermalukannya? Seng Xiao mendengus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakek sudah memesannya. Lakukan saja, kata Seng Xiao dengan tenang. Tapi Xiao Qi tidak punya pengalaman sama sekali. Kakak keempat, kamu belum kenal Kier. Apakah menurutmu seseorang yang bisa belajar fisika dan kimia untuk bersenang-senang seperti dia tidak cakap dan berbakat? Tanya Seng Xiao. Apa masalahnya jika tidak punya pengalaman? Aku bisa mengajarinya. Jika dia berhasil setelah kau mengajarinya, kakek Seng hanya akan memujimu karena kau adalah putra mahkota Huang Yao. Xiao Qi tetap tidak akan diakui. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak semudah yang mereka kira. Kakek Seng berencana untuk memberikan penghargaan kepada Seng Minghui. Hanya jika Mu Qi benar-benar merencanakan perjamuan indah untuk para VVIP. Saya akan tahu apa yang harus saya lakukan saat itu.